Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Sistem Peminjaman Inventaris UKM. Oke, kita mulai dengan kata pengantar. Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan terima kasih atas rahmat dan karunia-Nya. Sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan tugas dari mata kuliah Analisa dan Desain Berorientasi Objek dengan judul Sistem Peminjaman Inventaris UKM. Laporan ini membahas proses perancangan sistem informasi berbasis objek dalam konteks kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penyusunan laporan dimulai dari latar belakang yang menjelaskan urgensi digitalisasi proses peminjaman inventaris. Analisis proses bisnis disajikan dalam bentuk Business Process Model and Notion BPMN. Berjalan dan BPMN usulan sebagai upaya perbaikan sistem manual yang ada. Selanjutnya, laporan ini juga memuat pemodelan sistem menggunakan pendekatan Unfounded Model Language atau yang disebut UML yang mencakup dengan diagram use case, activity, sequence, class, state, dan deploy. Selain itu, laporan ini menyajikan diagram entity relationship yang disebut juga dengan IRD dan model relationship IRM yang menggambarkan struktur data sistem. Pada bagian akhir, ditampilkan rancangan antar muka pengguna interface untuk menggambarkan tampilan dan fungsi sistem secara visual. Laporan ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dosen pengampu dan dukungan dari rekan-rekan mahasiswa. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam memahami analisis dan desain sistem informasi berbasis objek serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem sejenis di masa mendatang. Oke, di sini termasuk daftar isi. Daftar isi kita ada bab 1 yaitu latar belakang, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Oke, di bab 1 ada latar belakangnya, kenapa terjadinya ini. Unit kegiatan mahasiswa UKM merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan kampus yang mendukung pengembangan minat. Intinya dalam organisasi UKM ini sangat penting untuk adanya sistem peminjaman inventaris UKM. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada BPMN berjalan. BPMN berjalan di sini kita lihat bersama-sama. Ada dia dulu datang ke sekretariat mengisi formulir peminjaman, menyerahkan formulir isi ke penerus, memeriksa ketersediaan barang, jika tidak mengisi formulir yang itu, catat transaksi peminjaman, jika berhasil verifikasi dan hasil laporan, serahkan barang ke mahasiswa, barang diterima. Oke, BPM usulan nih. Menurut saya jika adanya BPMN dari sistem ini mengurangi sistem kehilangan barang karena tercatat oleh sistem. Nah, kita jelaskan usulan dari saya. Di sini ada login dari mahasiswa, sistem menampilkan halaman web, terus mahasiswa klik daftar, menampilkan daftar barang yang ada di inventaris, memilih barang yang ingin dipinjam, menampilkan form peminjaman, mengisi form peminjaman, mengirim permintaan peminjaman, memproses peminjaman, memverifikasi peminjaman. Jika ya, admin UKM akan memanggil mahasiswa. Jika tidak, dia akan selesai langsung. Dan mengirim hasil ditolak. Jika tidak, login mahasiswa. Ini use case dari sistem peminjaman inventaris UKM. Di sini ada login, lihat daftar inventaris, form peminjaman, form pengembalian, kelola inventaris, lihat data peminjam, riwayat peminjam, dan ada juga logout. Nah, lanjut. Di sini ada activity diagram login. Di sini mahasiswa login, menampilkan untuk memasukkan ID dan password atau melakukan pendaftaran. Jika belum punya akun, memasukkan ID dan password, memproses login berhasil. Di sini ada activity diagram login, diagram daftar inventaris. Di sini login, halaman utama web, memilih menu daftar inventaris, menampilkan daftar inventaris yang tersedia dan sedang tidak tersedia.
klik bagian pinjam jika ingin meminjam barang yang ada di inventaris. Ini saya menjelaskan daftar inventaris itu tuh dia nanti di menu tampilan itunya udah tersedia tuh barang-barang yang ada, itu tinggal klik-klik aja memproses peminjaman, permintaan pinjam berhasil dikirim, menyetujui atau menolak. Nah, kita menunggu admin UKM setuju apa enggak kita minjam. Nah, habis itu mengirim hasil peminjaman jika kita berhasil, dan jika kita gagal nanti dikabarkan lewat admin UKM. Lanjut. Ini form peminjaman nggak jauh beda, cuman ini bisa kalau nggak ada yang di menu daftar inventaris, kita bisa mengisi formulir sendiri. Tapi nggak jauh beda, karena ntar yang ini juga larinya ke form peminjaman juga. Oke, lanjut kita ke activity diagram form pengembalian. Nah, di sini penting. Setelah kita melakukan peminjaman, kita akan melakukan form pengembalian. Login, halaman utama web, memilih form pengembalian, menampilkan isi form pengembalian, mengisi formulir dan bukti pengembalian. Memproses pengembalian. Nah, di sini proses pengembalian berhasil dikirim, validasi pengembalian. Jika pengembaliannya berhasil, nah atau gagal, dia mengirim hasil pengembaliannya. Nah, di sini. Jika berhasil nanti ada tulisan berhasil, jika gagal akan ada tulisan gagal. Kalau gagal mungkin belum dikembalikan dan barang tidak tersedia di inventaris. Oke, kita lanjut. Ini dari activity diagram kelola inventaris dari admin, login, halaman utama web, memilih menu kelola inventaris, menampilkan barang-barang di inventaris, mengatur inventaris berhasil diupdate. Oke, lanjut. Ini di sini admin. Ini tugasnya tuh data peminjam. Ini memverifikasi peminjaman. Misalkan tadi minta verifikasi. Nah, di sini di data peminjam ya. Lanjut ke riwayat peminjaman. Nah, riwayat peminjaman ini biasanya buat memverifikasi barang udah kembali apa belum. Lanjut aja ya. Nah, diagram logout ini kita memilih logout. Setelah selesai logout akan berhasil. Nah, di sini ada sequence diagram. Sequence diagram di sini kita bisa lihat mahasiswa atau admin memilih login. Baik mahasiswa atau memilih proses dengan memilih opsi login yang ada pada halaman login. Ini adalah langkah pertama dalam mengakses sistem yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan kredensial mereka. Ini login sangat penting karena kita login nanti bareng tapi masuknya beda, ada akun mahasiswa dan akun adminnya. Jika akun mahasiswa akan masuk ke menu tampilan mahasiswa, kalau akun admin akan masuk ke tampilan admin. Sequence diagram daftar inventaris. Mahasiswa cek daftar inventaris ke sistem, mengisi form peminjaman, mengajukan peminjaman, verifikasi peminjaman, notifikasi hasil ke mahasiswa. Ini nggak jauh beda. Mengisi form peminjaman, mengirim hasil peminjaman. Nah, pengembalian. Nah, kita mengisi form pengembalian dulu, terus mengirim form pengembalian ke admin UKM. Nah, admin UKM nanti akan kembali ke sini. Admin UKM tahu dari data pengguna. Nah, di sini ada sequence diagram kelola inventaris admin. Nah, ini sangat penting karena kelola inventaris itu yang menentukan kita barang-barang yang ada di inventaris, menu daftar inventaris itu. Misalkan kita mau mengatur inventaris itu kayak menambah, menghapus, atau mendelete. Nah, ini data inventaris, mengupdate inventaris berhasil diupdate. Sequence diagram lihat data peminjam. Nah, di sini ada admin. Admin melihat data peminjam, mengirim form peminjaman, memverifikasi peminjam. Nah, di sini sequence diagram riwayat peminjam. Melihat riwayat peminjaman,
Ini jadi admin bisa melihat riwayat peminjaman, mengirim hasil mengisi form pengembalian, verifikasi pengembalian. Ini di menu riwayat peminjaman, admin mempunyai kegunaan yaitu melihat riwayat peminjaman dan memverifikasi pengembalian. Nah, di screen diagram logout, ini bisa mahasiswa atau admin sama aja. Melakukan logout, ya logout seperti biasanya. Di sini ada kelas diagram, di sini ada anggota, inventaris, admin, dan peminjaman. Anggota ada ID, nama, NPM, nomor HP, daftar, login. Inventaris ada ID, nama barang, jumlah, status, nama barang, ubah status. Ada admin, ID, nama, username, password, verifikasi peminjaman, kelola inventaris. Nah, di peminjaman ada ID, tanggal peminjam, tanggal kembali, status, ajukan peminjaman, kembalikan barang. Oke, lanjut ke state diagram. State diagram ini ada login, validasi username password, halaman utama web, melihat daftar inventaris. Ini melihat daftar inventaris, mengajukan peminjaman, verifikasi, selesai. Lanjut. Nah, di sini ada deploy diagram, di sini ada 3, ada client, ada server aplikasi, ada database MySQL. Nah, fungsi klien di sini mewakili pengguna seperti mahasiswa atau admin yang mengakses sistem melalui web browser. Klien ini mengirim permintaan ke server aplikasi melalui protokol HTTP. Server aplikasi, fungsi server aplikasi adalah komponen utama yang menerima permintaan dari klien dan memprosesnya. Nah, database MySQL di sini berfungsi sebagai menyimpan semua data terkait inventaris, peminjaman, dan pengguna. Sistem ini menggunakan JDBC, Java Database Connectivity, untuk melakukan komunikasi antara aplikasi dan database. Nah, kita lanjut. Di sini ada IRD dan IRM diagram. Di sini ada IRD, user, inventaris. Nah, di sini ada penjelasannya. Tabel user ada ID user, nama, NPM. Inventaris ada ID inventaris, nama barang, kategori. Tabel data peminjam. Di sini ada NPM, nama, alamat. Hubungan antara user, inventaris, dan peminjam. Nah, tabel ini menunjukkan hubungan antara user dan inventaris melalui peminjam. Lanjut ke IRM diagram. Di sini ada user, inventaris, peminjam, detail peminjam, pengembalian. Entitas user di sini ada atribut. Nah, di sini kita menjelaskan yang ada di dalam sini yaitu ada ID user, ID unik setiap pengguna sistem, nama pengguna yang bisa merujuk pada mahasiswa atau admin, email, alamat pengguna, password, role, peran pengguna dalam sistem. Oke. Sini nggak jauh beda semuanya. Ada ID peminjam, ID user, ada tanggal peminjam di entitas peminjam. Entitas pengembalian ada ID pengembalian, ID peminjam, tanggal kembali, kondisi barang. Ini sangat penting, ini kondisi barang, tanggal kembalinya. Oke, di sini ada interface. Interface itu tampilan buka sistem peminjaman inventaris UKM saya. Di sini ada daftar inventaris. Kita lihat di sini ada misalkan ada proyek Epson yang bisa dipinjam. Nah, tersedia 2 unit. Jika sudah terpinjam, dia akan tulisannya abu-abu atau hitam. Jadi dia sedang dipinjam. Jadi di sini menu daftar inventaris, menu-menu yang bisa kita lihat dan kita pilih untuk meminjam daftar inventaris UKM. Jika tidak ada, kita bisa masuk ke form peminjaman. Kita nulis sendiri lah, kita mau minjam apa. Terlanjut. Oke, kita udah di bagian penutup. Di sini penutup saya adalah sistem peminjaman inventaris UKM yang dirancang dalam laporan ini bertujuan untuk mempermudah proses peminjaman dan pengembalian barang di lingkungan UKM. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, mahasiswa dan admin UKM dapat melakukan proses peminjaman, pengembalian, serta pengelolaan inventaris dengan lebih efisien dan transparan. Proses yang melibatkan login, verifikasi peminjaman, pengisian form peminjaman dan pengembalian hingga update status barang di inventaris telah dirancang dengan jelas melalui penggunaan berbagai diagram pemodelan sistem seperti BPMN, UML, dan IRD.
Melalui sistem ini diharapkan pengelolaan inventaris yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih terorganisir, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan admin dalam memantau status barang secara real time. Sistem ini juga menyediakan antarmuka yang ramah pengguna, serta menyediakan berbagai fitur yang memudahkan interaksi pengguna dengan sistem. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat dalam mengembangkan sistem peminjaman inventaris yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.